Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. para peserta yang berbahagia dan selamat datang di webinar. Alhamdulillah sudah masuk hari ke-9 puasa nih. Semangat 21 hari lagi. Iya, 21 hari lagi Lebaran. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam beribadah. Amin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir di ruang virtual ini untuk menuntut ilmu baru bersama Profesor Rono. Profesor Rono. Terus perkenalkan, nama saya Devi, selaku MC yang memandu berlangsung acaranya webinar pada hari ini. Dengan adanya webinar kali ini diharapkan dapat partisipan dapat insight-insight yang menarik nih mengenai digital trust dan networking. Dan untuk mengawali webinar ini, ada baiknya kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya penyampaian materi langsung bersama Bapak Profesor Ono Widodo Purbo selaku narasumber kita. Waktu dan waktu kami persilakan. Waktu dan layar, waktu dan waktu. Oh iya, waktu dan layar. Biasanya tempat ya, sekarang jadi layar. Baik, selamat pagi. Terima kasih Devi, Novi, semuanya yang hadir. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul webinarnya serem, aduh. Ini saya share screen dulu ya. Saya share screen dulu biar kelihatan judulnya serem. Saya juga keder judulnya. Nah, kita lihat judulnya adalah Digital Trust. Jadi serem banget. Nah, sebelum kita mulai pertanyaan dulu biasa. Pertanyaan dulu. Supaya bisa dipercaya secara digital trust kan dipercaya secara digital ya. Kita punya masalah besar sebetulnya. Kita punya masalah besar karena yang namanya digital itu gampang diedit. Nah, pening kepala lo. Udah gampang diedit, gampang dikirim ke tempat lain kan, lewat internet, lewat flash disk, lewat apa bisa dikirim gampang. Bisa jadi gampang diedit, bisa gampang dikirim. Gimana caranya bisa dipercaya? Itu yang jadi masalah. Oke, sekarang pertanyaan buat Anda semua nih. Tolong ditulis di chat ya. Tolong ditulis di chat. Pertanyaan sederhana aja sih. Supaya sesuatu ini bisa dipercaya, tapi ini bukan percaya sama Tuhan ya, beda. Supaya sesuatu ini bisa percaya, kira-kira fitur apa yang harus ada di barang apa informasi digital tadi. Jadi kalau ada informasi atau file digital atau apa, supaya itu bisa dipercaya, kira-kira dia harus punya fitur apa? Gitu. Silakan ditulis di chat. Nah, bingung dah lo kalau udah kayak gini. Silakan ditulis sembarangan lah, tulis apa aja. Supaya bisa percaya, harus harus gimana nih barangnya gitu. Nggak kebayang ya, seru ya. Selama ini kita biasanya percaya aja. Contoh-contoh sederhana ya, Anda percaya bahwa yang ngomong Ono, percaya nggak punya verify? Wah, ini kira-kira verify maksudnya Devi teh. Nah, udah mulai kelihatan sertifikat Yopi, Certificate Authority, sertifikat digital. Oke. Jadi sertifikat digital teh kira-kira kayak KTP ya. Jadi harus ada KTP digital. Terus ini urusannya verifikasi semua. Ini benar-benar Devi yang ngomong atau Yopi atau Novi. Jadi ini urusannya autentikasi. Jadi ini autentikasi nih semua ya. Autentikasi semua nih. Jadi bisa diverifikasi bahwa ini adalah Ono, ini adalah Devi. Semuanya urusannya sertifikat digital ya. Oke. Kita lanjut nanti urusan sertifikat digital. Cuman saya hari ini saya pengen ngomong yang enteng-enteng, nggak terlalu berat-berat teknologi lah. Saya coba enteng dulu supaya nggak pada keder ya. Jadi satu, autentikasi. Kita bisa tahu dari file tadi bahwa file tadi yang ngirim siapa, kira-kira gitu ya. Autentikasi. Selain itu apa lagi? Belum kebayang ya. Belum kebayang. Cuman satu aja berarti bahwa itu sertifikasi digital, sertifikat autentikasi ya. Oke, kalau nggak kebayang saya coba jelasin. Jadi pertama, misalnya gini ya. Saya ambil aja, ya lah, kenapa nggak bisa diklik ini teh? Halah, nggak bisa diklik. Nih, oke. Misalnya saya ambil Joko Widodo.
Punten Pak Presiden. Saya ambil kayak gini ya. Saya klik gini. Saya ambil filenya. Save as. Oke. Terus ya lah HTML keluarnya. Harus kayak gini, boleh diklik helanya. Diklik ini. Nah, ini saya ambil save as image. Oke, save. Sekarang saya ambil filenya. Mana sih? Joko Widodo, ini dia. Percaya nggak ini kalau ini fotonya Joko Widodo? Percaya pasti ya. Kayaknya percaya. Tapi sekarang pertanyaannya, ini teh file digital. Kalau saya rubah bisa ya? Ini bisa saya rubah kan gambarnya, semua orang kan bisa saya rubah. Oke. Misalnya giginya saya bikin hitam aja. Gitu ya. Saya bikin hitam. Orang ditanya, ini filenya Pak Jokowi bukan? Nah, mulai bingung deh lu. Apakah betul Pak Jokowi giginya hitam? Gitu ya. Jadi ada masalah kedua, masalah autentikasi. Oke, kayaknya benar ini Pak Jokowi. Cuman selain itu, si file kita sistem harus bisa deteksi bahwa filenya sudah berubah dari yang asli. Jadi ada masalah integritas dari si data integritasnya apa ya, bahasa Indonesianya nggak tahu. Jadi kalau udah main kayak ginian, kalau main di digital, kita harus bisa sistem, bukan orangnya mungkin agak susah ntarnya, tapi si sistem harus bisa deteksi. Oke, ini filenya sudah berubah dari aslinya, gitu. Jadi autentikasi ya betul. Jadi masalah verifikasi, autentikasi betul. Yang kedua adalah masalah ini file original atau bukan, berubah nggak dari aslinya. Nah, itu harus bisa dideteksi secara otomatis ya sama sistem. Jadi sistem harus bisa deteksi itu otomatis semuanya. Terus yang ketiga, masalah kalau kita lagi ngirim ini, misalnya ada dokumen dikirim buat pimpinan, ini sensitif sih, cuman gue pengen tahu aja saya ke anda semua. Ini misalnya saya kirim dokumen ke pimpinan ya, ke Pak Wali Kota. Kira-kira orang lain boleh baca nggak surat saya? Sok tulis di chatting lah. Saya Ono lagi ngirim surat ke Pak Wali Kota, dan ditujukannya kepada Pak Wali Kota doang. Kira-kira orang lain boleh baca surat itu nggak? Gitu. Pusing lo. Silakan ditulis di chat. Tidak boleh. Jadi jawabannya tidak boleh. Harusnya tidak boleh ya. Tapi kalau kita lihat kondisi birokrasi yang ada, sekretaris bisa baca. Nanti yang penerima, pokoknya ngerendeng tuh ya, sekretaris sebagai sekretariat bisa baca loh surat-surat tadi. Akibatnya privasi hilang. Jadi ada masalah lagi nih privacy. Oke. Jadi sebetulnya satu file digital itu harus ada banyak yang harus kita urusin nih supaya dia bisa dipercaya. Satu, autentikasi. Ini kebanyakan pada mikirnya autentikasi aja pasti ya, bahwa oke, ini yang ngirim benar-benar Ono. Kedua, ini filenya berubah nggak di tengah jalan? Karena ini kan digital. Kita tahu digital bisa diedit, berubah nggak di tengah jalan? Ketiga, orang lain pernah baca file ini nggak? Nah, jadi masalah-masalah itu. Yang keempat, ada lagi yang keempat nih. Yang keempat, misalnya kita berantem terjadi. Ini misalnya file transaksi ya, bahwa misalnya saya beli barang di, paling gampang mah gini lah. Saya paling terasa mah saya buka toko Bukalapak lah. Saya belanja nih, gue barusan belanja sih. Beli kabel. Oke, ini misalnya saya belanja nih. Misalnya saya belanja nih ya. Saya belanja apa gitu ya. Ini belanjaannya Ono mah kayak ginian lah. 29.000. Misalnya saya belanja, bilangnya kayak gini, barangnya kayak gini ya, OLED 0,96 inch Arduino, ukurannya segini. Pas sampai di tempat saya, ini barangnya nggak seperti ini gitu, spesifikasinya nggak seperti ini. Berantem lah kita ya. Si pelapaknya yang ngirim barang bilang, saya udah kirim sesuai spek,
Sampai sini kok warnanya bukan biru, yang sampai di saya warnanya hijau. Nah, bingung dah lo. Nih berantem kan kitanya. Nah, pertanyaannya waktu kita mesen itu kan secara elektronik mesennya. Nah, di si pelapak dia bilang Anda pesennya hijau kok. Saya bilang saya waktu mesen warnanya biru. Di pelapaknya bilang hijau. Nah, ini dua-duanya elektronik nih bentuknya. Diajukan ke pengadilan. Hakim harus bisa nentuin mana yang benar. Pusing loh. Hati-hati, ini filenya elektronik. Jadi fitur yang keempat yang harus ada adalah si file tadi harus bisa dibawa ke pengadilan dan harus bisa jadi barang bukti untuk hakim. Pusing loh. Karena ini semua bentuknya elektronik. Beres ya. Jadi fitur-fitur itu harus ada di sistem yang kita bikin. Jadi harus ada masalah privasi, harus masalah integritas, masalah autentikasi, harus bisa jadi barang bukti di pengadilan. Nah, untuk bisa seperti ini semua, nanti solusinya sertifikat digital sebenarnya. Ada sertifikat authority, sertifikat digital lah. Kira-kira solusinya kayak gitu. Solusi yang gedenya kira-kira gitu ya. Ini kita ngomong solusi yang bahasa tekniknya. Cuman saya akan coba berusaha menghindar dari pembahasan teknis. Kita ngelihat kondisi real yang ada di lapangan. Nah, sekarang ini ada dua undang-undang yang dipakai sebetulnya. Ada undang-undang transaksi elektronik sama undang-undang perlindungan data pribadi. Oke. Jadi ada dua undang-undang yang dipakai di Indonesia, bisa dipakai urusan-urusan kayak ginian. Yang satu adalah transaksi elektronik, satu undang-undang perlindungan data pribadi. Kalau kita cari di Google, yang transaksi elektronik namanya UU ITE. Oke. Informasi dan transaksi elektronik bisa di-download lah. Nomor 19 tahun 2016. Gitu ya. Jadi ini bisa di-download. Ini ada kisah serunya juga, ntar saya kasih cerita. Jadi saya akan banyak cerita-cerita yang kayak gitu sekitar ini. Teknologinya ntar kita bahas. Ada seru juga teknologinya. Jadi UU ITE yang terakhir 2016, sebelum puasa, kalau nggak salah sebulan sebelum puasa, di undang-undang ITE ini, UU ITE banyak dipakai untuk memenjarakan orang yang mencemarkan nama baik. Jadi urusannya sih harusnya transaksi elektronik, tapi pas ada di lapangan undang-undang ini dipakai untuk urusannya memenjarakan atau menangkap orang-orang yang melakukan pencemaran nama baik. Contoh nama baik presiden, nama baik menteri, nama baik kayak gitu-gitu ya. Dan 1 bulan sebelum puasa kemarin saya diundang sama DPR pusat, mau ngerevisi lah. Ini udah direvisi, 2016 sudah direvisi. Aslinya teh 2016 direvisi. Kemarin mau direvisi lagi. Yang direvisi teh naon, pas dipanggil sama DPR. Ini ada permintaan dari kabinet supaya undang-undang ini direvisi. Revisinya apalagi pas saya baca, revisinya mah cuma revisi ini, angka ininya doang, angka dendanya. Maunya jadi angka dendanya mau dibikin berapa miliar gitu. La ilaha illallah, saya bilang kalau itu doang sih garing. Kita punya banyak masalah dengan urusan digital trust ini ya. Kita punya masalah. Jadi nanti saya pelan-pelan saya kasih cerita-cerita masalah itu. Oke, teknologi nggak akan terlalu saya bahas terlalu dalam, supaya kita dapetin nyawa dari transaksi elektronik seperti apa, masalah yang ada di lapangan seperti apa. Jadi ini ada satu yang kita pakai, undang-undang transaksi elektronik. Satu lagi yang kita pakai adalah undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Tolong dilihat baik-baik, kalimatnya bukan perlindungan tapi pelindungan pribadi. Kenapa pakai kata pelindungan? Nggak tahu saya juga, karena untuk melindungi gitu ya, melindungi data pribadi. Jadi dua makhluk ini, dan ini seru nih urusannya. Oke, saya masuk ke urusan perlindungan data pribadi. Ini yang lagi ramai banget karena ini dibikinnya tahun 2022. Jadi baru tahun lalu dibuatnya. Kenapa sampai dibuat tahun 2022? Karena banyak banget kebocoran data, dan urusannya yang bocor data pribadi nih. Banyak KTP segala macam bocor. Jadi waktu dipanggil sama DPR, saya dipanggil sama DPR, sama Grab, sama macam-macam lah, yang manggil banyak. Karena saya pria panggilan ternyata.
Jadi banyak yang manggil itu, dan urusannya data-data bocor kayak gitu. Nah, udah gitu, ini jujur ya, ngomong terus terang dulu aja. Kalau kita lagi ngomong di level pemerintahan, di level DPR, partai segala macam, maupun badan-badan ya, badan siber apa segala macam, selalu cara berpikirnya kita sudah punya aturan, jadi republik ini aman, gitu. Jujur, cara berpikirnya kayak gitu. Mudah-mudahan teman-teman di Pemkot Tangsel tidak terlalu berpikir ke arah situ. Ya, ada aturan, oke. Jadi kalau ngerti yang namanya sistem elektronik, itu ada 3 hal yang penting. Yang satu namanya proses, aturan termasuk bagian dari proses. Satu lagi adalah teknologi. Kebetulan yang namanya pemerintah itu punya anggaran. Anggarannya biasanya cukup lumayan besar, jadi teknologi nggak masalah karena kita bisa beli teknologi. Jadi teknologi bisa dibeli, barangnya bisa mahal-mahal, barangnya bagus-bagus. Jadi oke, kita punya teknologi, oke, kita punya aturan. Yang masalah paling besar adalah di manusia. Jadi ada 3 komponen besar dari satu sistem, yaitu people, proses, teknologi. Oke. Proses sudah ada aturannya, ada undang-undang transaksi elektronik, ada undang-undang perlindungan data pribadi, teknologi bagus banget. Satu lagi proses manusia. Nah, contoh paling sederhana gini lah. Kalau ada hacker mau menyerang, dari 3 komponen tadi, people, proses, teknologi, hacker pasti tidak akan menyerang server punya bank, karena server bank biasanya kuat banget. Jadi hacker nggak akan nyerang servernya. Lu gila aja nyerang server yang kekuatannya bukan main tadi, pasti kita gampang ditangkap, si hacker gampang ditangkap. Udah gitu teman-teman pada bikin sensor-sensor buat ngelihat hacker serangannya kemana, jadi susah banget. Hacker akan menyerang pengguna, user, nasabah, customer. Itu yang akan diserang hacker. Kenapa? Karena mereka yang paling lemah. Jadi kalau kita lihat dari sistem pertahanan, yang paling gampang diserang manusia, karena mereka yang paling lemah. Nah, yang seru dari, coba aja lihat di bank atau di toko online segala macam, mereka tidak akan mau bertanggung jawab kalau kesalahannya ada di user loh, gitu ya. Jadi bayangin, jadi kalau ada kesalahan di user, si toko online nggak mau tanggung jawab, bank nggak mau tanggung jawab. Misalnya user ditipu, dan ini kejadiannya banyak banget kan, user ditipu, udah gitu dia diminta transfer duit, dan usernya transfer duit, banknya akan mentransfer duit yang diminta sama user. Jadi usernya akan ngomong, bang, tolong transfer duit ke akun yang ini, punya si ini. Ya udah, duit akan ditransfer. Si bank nggak mau tahu. Nanti kalau ada urusan, ada masalah di pengadilan segala macam, bank akan ngomong gini, ya saya kan sesuai perintah user, sesuai perintah nasabah suruh transfer, ya saya transfer duitnya. Dan duit yang udah ditransfer ke nomor akun yang punya hacker nggak bisa dibalikin. Jadi undang-undang perbankan itu jelas banget, yang bisa mengembalikan uang adalah si user yang terima uang tadi. Jadi kalau kita transfer duit ke penjahat, ya hanya penjahat yang bisa balikin duitnya ke yang ngirim tadi. Banknya nggak akan ada urusan. Jadi kalau kita sampai ketipu, sampai transfer duit, ya udah, berapa urusannya. Yang jadi masalah sekarang di dunia elektronik, ditransfernya bisa otomatis. Jadi misalnya handphone kita dihack atau apa, handphonenya yang transfer duit ya matang dulu. Duitnya ketransfer, dan duit yang ditransfer juga nggak kecil ya. Kasusnya bisa ratusan juta sampai miliar. Ini beneran yang saya omongin, beneran, nggak bohongan. Karena korbannya adalah guru saya sendiri, dan ada yang korban yang komunikasi ke saya, duitnya kayak gitu, sampai kayak gitu. Jadi masalahnya kayak gitu. Nah sekarang kita nggak usah jauh-jauh lah. Masalah data pribadi, ya. Ini kemarin kejadiannya jadi waktu dipanggil sama DPR segala macam, mereka pengen ngerubah undang-undang transaksi elektronik. Saya bilang terus terang aja, Pak, nggak usah jauh-jauh lah. Undang-undang yang ada, yang namanya transaksi elektronik maupun perlindungan data pribadi,
tidak bisa melindungi rakyat, tidak bisa melindungi user. Korbannya udah banyak banget. Dan user tidak terlindungi. Paling gampang begini mah, kita masuk ke ini ya, ke YouTube-nya saya lah. Ini saya hampir tiap hari loh terima kayak gini aja, sampai stres. Masuk YouTube-nya Ono, YouTube saya Ono Center ya. Ini Ono Center. Stop dulu. Masuk ke salah. Saya masuk. Oke, bisa diklik nggak ya Ono Centernya? Ini soalnya saya pindah akun ya, pindah akun ke Ono Center biar saya bisa masuk ke akun saya, bisa ngeliat komentar ya. Jadi banyak banget komentar-komentar orang. Saya masuk ke konten. Di sini di konten kita komentar. Di komentar kita bisa lihat macam-macam. Ini banyak banget yang nanya sih, nggak kekejar ya. Nah, sekarang saya akan coba ditipu. Kata kuncinya ditipu ya. Saya melihat komentar-komentar yang ada kata-kata ditipu. Ini ada yang saya gedein lah biar kebaca. Kang Ono, saya mau minta tolong. Saya baru saja ditipu, akun game saya dicuri orang. Kemudian ini ada CS. Nah ini Pak, tolong bantu saya, teman saya harus ketipu 27 juta pembayaran melalui dompet, wallet. Kemudian di sini juga kalau ini caranya ngehack, dia nanya caranya ngehack gimana. Minta tutorial untuk tracking alat penipu online, Pak. Setelah saya tahu caranya, saya coba membuat web untuk orang yang pernah ditipu untuk melacaknya. Jadi penipuan ini banyak dan korbannya juga guru-guru saya. Dan ada korban waktu itu seorang ibu yang paling keren adalah ibu di Pondok Indah. Kebetulan yang komunikasi bukan saya langsung ya, kalau lewat teman saya, karena dia dari kepolisian. Itu 2 miliar kena rupiahnya. Kalau yang langsung komunikasi saya waktu itu guru saya sendiri, profesor di Institut Teknologi Bandung, kenanya 200 juta. Terus ada seorang ibu di Klaten, dia kenanya sekitar 200 jutaan lah. Penipunya kalau yang guru saya, penipunya dari mana sih namanya, Afrika. Kalau yang Klaten ini yang nipunya dari Malaysia. Oke, jadi penipuannya duit banget. Dan ini di email saya juga banyak yang kena tipu sih, banyak yang minta tolong. Hampir seminggu ada 2-3 lah email. Karena saya udah bilang terus terang, saya bukan aparat dan saya bukan bukan apa sih namanya, bukan penembak bayaran lah. Hacker bayaran. Jadi banyak orang yang ditipu itu minta tolong supaya saya nge-hack balik, kira-kira kayak gitu. Saya bilang terus terang, saya bukan itu, saya guru, saya dosen, saya ngasih ilmu. Jadi saya bukan seperti itu. Kalau Anda kena masalah, silakan koordinasi dengan aparat, dan aparat punya kemampuan untuk tracking sih sebenarnya. Sampai itu terjadi. Jadi kebanyakan kejadian-kejadian yang terjadi karena keteledoran si user itu sendiri, seringnya kebanyakan seperti itu. Dan kalau itu terjadi, biasanya si bank atau toko online nggak mau tanggung jawab. Kan itu salah lu, kok jadi gue yang tanggung jawab, kira-kira kayak gitu ya. Jadi itu nggak akan mau dia tanggung jawab karena itu kesalahan si bank, si user. Oke. Nah, contoh ini yang saya kasih lihat kemarin di Dewan ya. Cuma gini doang sih. Saya bilang, anggota Dewan, nih contoh paling sederhana lah. Ini masalah identitas IKTP. Kita masukin IKTP di Google, nggak ada yang salah kan di situ. Kita masukin kata IKTP, enter. Kalau kita lihat gambarnya, ya udah kita bisa lihat IKTP orang banyak yang kita bisa lihat di Google. Oke. Dan kita bisa bikin IKTP lagi sih dari sini sih. Apalagi kalau kita orang ini ya, orang kelurahan atau kecamatan kan punya belangko kayak gini. Kalau agak pintar sedikit mah bisa bikin. Atau kita bikin ini juga bisa, kita nyetak bisa. Walaupun kalau kita nyetak sendiri di
eh, elektronik yang di dalamnya bisa nggak ada ya. Tapi kan orang kadang-kadang yang dilihat bukan elektronik dalamnya ya. Kadang-kadang kan cuma tampilan fisik yang luar. Jadi kita bisa tipuin dari luar, dan kan bisa kita tipu banget sih. Ini KTP. Nah, terus jadi ini orang kadang-kadang posting sembarangan, ini KTP-nya dia segala macam. Kartu keluarga juga sama lah, kartu keluarga. Jadi kita bisa ngelihat kartu keluarga ini sebagian, kalau ini yang contoh ya kosong. Kalau yang kosong ini bagus. Tapi kadang-kadang ada, kalau lagi beruntung kita bisa dapat yang kayak gini-gini ya, bisa dapat yang agak asli gini. Oke, jadi agak berbahaya tuh. Jadi bisa kayak gitu. Kalau yang lebih serem lagi kan bangsa kartu-kartu yang lain ya, apakah kartu anggota apaan gitu ya, anggota TNI lah lebih ya. TNI mulai kacau tuh. Oke. Jadi bisa kita dapat seperti ini, atau kalau mau agak ekstrim bisa aja kita masuk ke Play Store. Bisa masuk Play Store, kita bisa cari nih apa sih namanya, iktp salah, iktp nih banyak. Jadi banyak banget aplikasi buat ngecek KTP, lumayan banyak. Walaupun tujuannya baik sih sebenarnya, cuman kalau ada orang yang mengeksploitasi, ya kalau yang bikinnya nggak terlalu hati-hati, ya mungkin bisa dieksploitasi gitu. Jadi itu yang masalah besar sih. Ini misalnya Dukcapil Kemendagri kan berbaik hati, dia bikin kayak ginian. Cuman kalau sampai ke eksploitasi bisa berbahaya gitu. Cara eksploitasinya mungkin tidak di aplikasinya langsung ya, bisa aja handphone orangnya dieksploitasi, bisa aja misalnya kalau kita ini bentar lagi tahun depan ada pemilu segala macam kan, panitia pemilunya perlu ngecek. Nah, mereka harus install aplikasi seperti ini. Konsekuensi si panitia pemilu tadi bisa dong akses ke data-data seperti ini. Akibatnya data ini bisa kebuka sih sebenarnya. Jadi data privasinya tadi, privasi orang, autentikasi orang itu bisa bablas sih sebenarnya dengan cara seperti ini. Jadi bablasnya seperti ini. Nah, peraturan yang ada itu kayak ginian bingung dia. Barang buktinya gimana? Bingung lah lo. Ini pusing kepala nih urusan yang satu ini, gitu ya. Nah, jawabannya mereka juga pusing sih sebenarnya, jawabannya kayak gimana. Oke, gitu ya. Dia udah saya juga install ini sih sebenarnya. Ini diinstal juga sih. Habis mereka pengen ada KTP digital. Ini dipakainya buat apa? Buat autentikasi yang sifatnya digital ya. Jadi pengennya bank nanti autentikasi pakai KTP digital ini. Bayangin kalau handphonenya sampai jatuh ke tangan orang. Misalnya handphonenya direparasi. Reparasi kan kita bisa ngambil tuh data-data dari handphone tadi, bisa dikopiin kemana gitu ya. Nah kayak gitu-gituan seru nih urusannya. Beres ya. Jadi ini dari satu sisi mereka berusaha supaya sistem lebih efisien, di sisi lain masalah trustnya juga jadi berbahaya karena kalau datanya sampai ke copy, seru nih urusannya. Oke, jadi ini ada makhluk-makhluk ini ada, dan itu bisa di copy dan bisa jadi masalah gitu ya. Oke, saya ceritanya sambil cerita ini ya, kejadian horornya seperti apa. Ini yang horor, salah satu horor yang bangetnya. Ini contoh kayak gini ya. Saya akan coba. Ini sederhana. Ini kejadiannya di Dinas Kominfo, bukan Tangsel, Jawa Barat sih, Bu Ika waktu itu. Jadi Bu Ika di Kominfo Jawa Barat waktu itu bikin webinar tentang tanda tangan digital sih. Udah gitu pembicaranya dua, satu dari BSSN, satu saya pembicaranya. Tiga, satu dari ini ya, dari Dinas Kominfo Jawa Barat itu sendiri. Jadi sosialisasi tentang tanda tangan digital. Oke. Nah, kalau saya sosialisasi seperti itu gampang banget sih ya. Jadi ini Anda semua kan udah familiar sama tanda tangan digital. Sekarang saya coba ini ngetes doang sih. Misalnya saya bikin surat kepada yang terhormat Bapak Wali Kota
Selatan di tempat. Oke, dengan hormat. Ini saya akan nulis suratnya. Selamat pagi. Bersama surat ini kami bermaksud apa gitu ya. Terus terima kasih atas dukungan yang Bapak berikan. Hormat saya. Jadi kasusnya waktu di ini saya mau foto. Jadi kasusnya waktu di Jawa Barat kemarin, saya bikin suratnya ke Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Oke, isi suratnya kira-kira kayak gini lah. Udah gitu saya kasih tanda tangan di sini ya. Saya insert tanda tangan. Oke. Dan ini sampai sekarang masih dipraktekkan, jangan khawatir. Saya beberapa kali diminta, Pono tolong tanda tangan. Ya udah, tanda tangan di scan, saya kasih file data backup. Ini saya kasih tanda tangan saya beneran ya. Mana sih ini? PQRST T, ini tanda tangan. Ada banyak tanda tangan lah. Oke, ini tanda tangan saya masukin ya. Ini tanda tangan yang paling jeleknya saya taruh di sini lah. Oke, ini saya tanda tangan ini ya. Saya kirim pakai email ke Pak Wali Kota. Oke, jadi saya kirim pakai email ke Pak Wali Kota. Pertanyaannya, silakan dijawab di chat. Kira-kira surat saya ini sah atau tidak sah? Oke, silakan dijawab. Surat saya ini sah atau tidak sah dengan tanda tangan seperti ini? Halo? Ada di ini ke bawah ya. Oke, dengan tanda tangan digital seperti itu, apakah surat saya sah atau tidak sah? Tidak sah. Wah, Pak Habibie, Pak Peda, ini kayak dari kemarin jago nih kayaknya. Tidak sah. Oke, jadi yang seru dari sini adalah waktu saya seperti ini di Jawa Barat, sebagian besar peserta menjawab sah. Jadi ASN kali ini levelnya provinsi ya, berarti ada yang dari kabupaten kota di Jawa Barat pada ikut partisipasi, dan saya tanya seperti ini, mereka jawabnya sah loh. Jadi masalah besar. Kalau di Tangsel mungkin udah biasa dengan tanda tangan digital, jadi udah tahu yang seperti ini tidak sah. Cuman kita tahu banyak dokumen-dokumen kita yang masih tanda tangan. Kadang-kadang tanda tangannya elektronik kayak gini ya, scanan ditaruh, jadi agak berbahaya ini. Kenapa ini jadi masalah? Karena kalau kita balikin ke undang-undang transaksi elektronik, tanda tangan yang sah ini bukan tanda tangan seperti ini kalau secara elektronik. Jadi harus tanda tangan digital, gitu ya. Jadi bentuknya tanda tangan digital yang sah. Kalau tanda tangan scanan tidak sah. Mungkin kita harus sadar bahwa tidak ada, jadi tanda tangan basah itu tidak ada undang-undangnya. Jadi kalau ada cari undang-undang, kagak ada undang-undang tentang tanda tangan basah, nggak ada. Kalau tanda tangan digital ada undang-undangnya, tanda tangan basah nggak ada undang-undangnya. Jadi sebenarnya tanda tangan basah juga nggak sah secara hukum. Seru. Jadi kalau ngelihat serunya tanda tangan basah itu nggak ada. Oke, sekarang waktu itu orang-orang ini coba saya pengen nanya yang kedua. Kalau Anda melihat tanda tangan digital, bentuknya seperti apa? Silahkan ditulis di chat. Bentuknya tanda tangan digital seperti apa? Silahkan tulis di chat. Bentuknya tanda tangan digital seperti apa? So, enggak tulis di chat. Tanda tangan digital bentuknya seperti apa? Halo. QR code, betul. Barcode, ada barcode-nya. Jadi tanda tangan digital sebagian besar orang melihatnya sebagai barcode atau QR code. Oke. Sekarang saya akan ada barcode. Oke, barcode atau QR code ya. Saya akan buang ini dan saya akan ambil barcode di Google. Saya akan googling, saya ambil QR code. Yalah, gambar. Dapatlah saya QR code seperti ini. Saya akan ambil, oke, klik kanan save file.
QR code saya ambil. Oke, sekarang saya akan masukkan QR code-nya ke. Oke, saya akan masukkan QR code-nya ke sini. Insert image, download. Di mana QR code-nya? Ini QR code ya. Oke, watch gede pisan. Ini QR code ya. QR code atau barcode lah bentuknya kayak gini. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang. Oke. Apakah dokumen saya sah atau tidak sah? Sekarang udah mulai bentuknya QR code. Tidak sah lagi. Nggak sah. Kenapa nggak sah? Kan saya udah pakai QR code. belum sah. Kunaon tidak sah. Sia. Dari Google. Nah, benar dari Google. Jadi keren ya, bukan ID sendiri. Oke. Nah, sekarang kalau mau gombal banget, ini gombal ya, gombal. Misalnya, gue pengen cari lah. Misalnya kalau di Tangsel kan punya, kalau udah pernah bikin surat segala macam kan ada QR code-nya tuh di situ ya. QR code-nya saya ambil, saya tempelin ke dokumen saya yang ini. Jadi ada QR code dari surat yang lain, surat yang satu, tanda tangan saya, tanda tangannya Ono juga di surat itu. Saya ambil QR code-nya, saya tempelin ke surat saya yang lain. Sah nggak? So, jadi QR code-nya dipindahin. ID-nya Ono loh, hati-hati. Itu QR code saya. Enggak, kenapa enggak sah? Yes ya. Hasil snipping ya, oke. Jadi udah mulai ngerti ya. Jadi kalau itu diambil nggak sah. Oke. Cuman ya ini udah kebayang lah urusan kayak ginian ya. Udah mulai kebayang ya. Jadi suatu tanda tangan digital itu, satu tanda tangan digital dia hanya berlaku untuk dokumen itu aja, tidak berlaku untuk dokumen lain. Tapi dokumen itu dan kopinya berlaku. Untuk kopinya berlaku, dokumen lain tidak berlaku, gitu ya. Ini ada pertanyaan, kalau ada yang penyalahgunakan tanda tangan digital, hukumnya apa? Oke, bagus sih. Udah mulai tanya hukum nih Novi, berat Nih kita masuk ke sini cyber security. Tapi harusnya gue. Jadi silakan lihat di ini ya. Download di download di googling aja namanya Undang-Undang ITE. Undang-undang, nah ini dia ini ITE. Jadi silakan yang jadi dasar adalah Undang-Undang ITE. Kata kunci yang kita pakai urusannya pidana. Ini tanda tangan digital ya, pidana. Saya pengen tahu hukumannya. Ini mah pidana tenaon terus. Nah ini dia. Oke. Setiap orang yang, kalau ini distribusiin ya, mendistribusikan akses informasi dokumennya melanggar ini distribusi ya. Jadi dia nyebarin aja. Ini contohnya adalah menyebarkan hoax. Kalau ini hoax ya. Ini hoax nih. Jadi informasi palsu. Ini juga masih distribusi, kebanyakan distribusi dengan sengaja yang memuat pemerasan. Berarti harus di undang-undang sebelumnya. Ini berita bohong, ini sara, kekerasan. Ini mah ya berarti butut harus undang-undang yang lamanya. Yang aslinya yang 2008 ini ya. Saya ambil 2008 itu 2016 tuh. Saya pidana. Oke, saya akan cari lagi pidananya, penyidikan yang ada angkanya. Ketentuan pidana ini dia. Ini harus dilihat nih pasal 27 ya 123 kita naon ya. Tapi kita akan mainnya sekitar kayak ginian ya, 6 tahun penjara atau denda 1 miliar. Oke, jadi kita akan main seperti itu. Ini tergantung pasal 28 tentang apa. Saya tidak hafal ya undang-undang. Jadi harus dilihat urusannya apa. Tapi kita kira-kira akan mainnya sekitar 6 tahun penjara, ada 12 tahun penjara, dengan dendanya mainnya miliar rupiah. Kira-kira kayak gitu ya. Ini
ini harus lihat pasal-pasalnya, ini pasal 30 apa, pasal 29 apa, pasal ini. Jadi salah satunya adalah kayak memalsukan sih. Kan itu tadi malsuin ya, menyalahgunakan, malsuin. Nah itu mainannya range-nya ratusan juta sampai miliar, sampai 2 miliar, tahanannya bisa 6 sampai 12 tahun. Hati-hati. Jadi hati-hati banget. Nah ini ngomong terus terang dulu. Kebetulan istrinya anak saya punya anaknya kawin, punya istri. Istrinya kerjanya di DPRD DKI. Oke. Karena dia bekerja di pemerintahan DPRD DKI, dia banyak berinteraksi dengan dokumen-dokumen elektronik tadi dong. Istrinya Ono interaksi sama dokumen elektronik. Ono ngerti kayak ginian kan, terus saya ngelihat, saya iseng aja sih. Ono kadang-kadang suka iseng orangnya. Coba lihat ini dokumen-dokumen lu kayak gimana. Jadi ada ini gue mau belak-belakannya terus terang aja ya. Ini ada ada pelanggaran yang tapi karena nggak ngerti pada nggak tahu itu pelanggaran gitu. Jadi pelanggarannya kira-kira gini. Kalau kita lihat surat yang ada tanda-tanda dokumen elektronik yang biasanya ada kata-kata kayak gini nih kira-kira dalam surat ini. Surat ini tidak perlu diberi tanda tangan basah, maksudnya tidak perlu tanda tangan basah karena sudah dikasih tanda tangan dokumen elektronik. Tanda tangan elektronik kira-kira kayak gitu. Jadi suratnya dikasih kata-kata seperti itu. Jadi surat ini sah secara hukum karena sudah dikasih tanda tangan elektronik. Tapi nggak ada QR code. Keren kan? Lihat orang pas baca sih ini istrinya anak saya argumentasi dong dia. Kan ini udah ada tanda tangan elektroniknya. Jadi ngapain pakai tanda tangan lagi? Tapi nggak ada QR code-nya. Jadi kagak ada QR code-nya di situ. Jadi tidak pernah ditandatangan sebetulnya dokumen itu. Tapi orang berpikirnya, berarti ini dokumennya sudah ada tanda tangan elektronik di database mana gitu kali ya. Jadi nggak perlu ada tanda tangan lagi. Terus surat ini disebarin ke kecamatan kelurahan kayak gitu modelnya. Jadi orang mau cepat aja kan, ini rebek ya urusan kayak gini kan harus masukin ke aplikasi, udah gitu tempelin QR code segala macam. Rebek akhirnya dokumen disebarin aja tanpa QR code. Ada kata-kata itu doang sih. Terus karena saya ngerti teknologi sama ininya, aturannya tahu-tahu dikit lah gitu. Udah gitu, ini teh melanggar hukum sebenarnya saya bilang. Parah. Jadi minta maaf aja. Ya karena ya biasa ya, orang administrasi kan males ribet ya. Jadi dia kerjain langsung beres. Oke. Nah, yang jadi masalah besar nih saya akan kasih lihat masalah lagi nih. Ini kita baru lihat undang-undang transaksi elektronik yang bentuknya seperti ini ya. Kita lihat di undang-undang ini ya, data pribadi. Ini seru sih ya, ini seru lagi nih, ada cerita seru. Ini semua bisa diambil di internet lah undang-undangnya mah, nggak masalah lah, gampang sih ya. Ntar, ini kenapa nggak mau ke atas? Ini ke atasin, iya sip ke atas. Oke, ini perlindungan data pribadi. Oke, sekarang yang seru dari perlindungan data pribadi, barang bukti lah. Bukti nih, alat bukti yang sah dalam undang-undang ini ada dua bukti, ada dua barang bukti ya. Oke. Adalah bukti yang dimaksud dalam hukum acara ini kalau bukti-bukti yang konvensional ya. Tapi kalau dia berupa informasi elektronik, barang buktinya harus sesuai perundangan yang berlaku. Maksudnya dia adalah barang bukti kalau ada pelanggaran perlindungan data pribadi, barang buktinya harus ngikutin undang-undang transaksi elektronik. Oke. Jadi ini seru nih urusannya di sebelah sini. Nih. Jadi kalau ada pelanggaran ini data pribadi, barang buktinya harus ngikutin undang-undang transaksi elektronik. Nah, yang seru adalah di transaksi elektronik, kalau kita baca di transaksi elektronik itu file yang sah secara elektronik harus ada tanda tangan digitalnya, harus ada sertifikat digitalnya. Kalau kita bikin dokumen tanpa tanda tangan digital, pakainya tanda tangan scanan, nggak masuk di sini. Jadi kalau kita bikin dokumen apapun yang elektronik di scan, nggak masuk. Jadi kalau kita bikin dokumen, kita bikin dokumen pakai tanda tangan
Pak Wali Kota gitu ya. Oke, terus di scan, nggak sah, secara elektronik nggak sah, nggak bisa dipakai itu buat hukum itu nggak dipakai karena dia nggak ada tanda tangan elektroniknya. Kita tidak bisa meyakinkan si kalau hakimnya pintar ya, kalau hakimnya ngerti ya. Kalau hakimnya ngerti, kita ngasih Pak Hakim ini adalah surat yang diberikan Pak Wali tentang kasus ini. Jadi suratnya kan Pak Wali akan bikin suratnya surat print out ya, surat kertas, dia tanda tangan. Udah gitu teman-teman akan mengarsip surat itu dalam bentuk scanan. Nanti dikasih ke hakim. Ini yang scanan nggak berlaku karena tidak ada tanda digitalnya. Jadi kalau mau berbentuk surat biasa, hanya surat biasa itu yang berlaku, gitu ya. Kalau scanannya jadi nggak berlaku karena dia bentuknya elektronik, gitu ya. Jadi ini masalah besar nih sekarang. Karena sebagian besar dari anda semua kemungkinan besar tidak memberi tanda tangan digital ke semua dokumen elektronik, gitu ya. Jadi tadi masalah autentikasi, masalah ada 4 hal tadi nggak masuk semua. Oke, ini baru urusan barang bukti. Nah, kalau ada pelanggaran, nih pelanggaran, bukan pelanggaran ya, sebenarnya bukan pelanggaran, kata kunci yang benarnya bukan pelanggaran sih, kegagalan. Kalau sampai ada kegagalan. Jadi kalau ada kegagalan perlindungan data pribadi ya, oke. Ini kegagalan. Kalau sampai gagal melindungi, yang ditangkap siapa? Gitu ya. Ini hati-hati nih, ini seru nih. Kalau sampai ada kegagalan perlindungan data pribadi, nah ini dia nih. Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 kali 24 jam. Ini pengendali. Jadi mereka punya konsep namanya pengendali data pribadi yang kontrol, atau kalau bahasanya orang-orang ASN biasanya wali data lah. Jadi wali data itu wajib memberikan pemberitaan tertulis 3 kali 24 jam. Nah ini jadi masalah, hati-hati. Jadi kalau Anda pegang data, Kominfo pegang data misalnya, atau Bapeda pegang data, ada data pribadinya di situ, Anda punya waktu 3 kali 24 jam untuk lapor ke yang punya data sama lembaga di atasnya ya, bahwa lapor, oke, terjadi kebocoran data. Kemudian dalam laporan harus jelas, harus kasih tahu data pribadi yang bocor apa aja, kapan dan bagaimana bocornya, bagaimana penanganannya, pemulihannya. Ini jadi masalah nih 3 kali 24 jam. Anda harus bisa dapetin ini dalam waktu 3 kali 24 jam. Padahal sebagian besar kebocoran biasanya kita baru tahunya kalau sudah viral di media. Dan itu kejadiannya biasanya bisa berapa bulan setelah kejadian gitu. Jadi setelah kejadian berapa bulan, data udah dijual sama hackernya, baru ketahuan di media. Jadi wali data bakal ditangkap nih urusannya. Jadi Anda ASN kalau pegang data bocor, nah mati loh urusannya. Karena undang-undangnya bilang 3 kali 24 jam. Saya bocor ya sudah, tangkap dah urusannya nih. Gitu. Dan yang seru adalah, tapi biasanya suka dimaafin, jangan khawatir sih. Nanti biasanya lempar-lempar tanggung jawab. Loh ini kan tanggung jawabnya BSSN, ini tanggung jawabnya Kominfo yang pusat ya. Ini tanggung jawabnya Depdagri gitu kan, jadi lempar-lemparan semua. Selalu udah bagian ini. Nah udah gitu yang kejadian adalah gini nih. Ini kan kalau sampai kita kasih pemberitahuan tertulis ya. Jadi di pemberitahuan tertulis itu ada data pribadi yang terungkap apa aja, kapan, bagaimana, penanganannya gimana, pemulihan datanya bagaimana. Harus ada informasi ini. Nah yang seru adalah kalau pimpinan kita ngomong ke media, seringkali yang ini nggak keluar nih. Minimal yang ini ya. Yang keluar di media seringkali gini, kadang-kadang yang keluar kayak gini nih. Nggak apa-apa, orang data saya juga bocor. Kayak gitu pimpinan ngomongnya, kan kacau. Jadi pimpinan nggak boleh ngomong kayak gitu sih. Jadi kita harus ngajarin juga ke pimpinan, ini masalah teknik komunikasi publik. Kalau sampai data bocor, nggak bisa ngomong kayak gitu sih sebenarnya.
Jadi kalau data bocor, kita harus ngomong kapan bagaimana agak disamarin ya. Yang ini harus disamarin, ini nggak boleh nih sebenarnya, nggak boleh dikeluarin. Tapi yang ini harus dikeluarin. Jadi ada usaha untuk perbaikan segala macam harus dikeluarin itu. Jadi nggak bisa ngomong bahwa data gue juga bocor, gue nggak masalah tuh, kan kacau kayak gitu. Komunikasi publik kayak gitu kan kacau. Jadi kita perlu training juga ke pimpinan bahwa komunikasi publik yang benar nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Terus ya, jadi ini masalah. Nah sekarang kita lihat kebocoran data pribadi seperti apa yang bisa ditangkap kita berurusan. Oke, ini pidananya kayak gimana? Kita masuk ke urusan pidana. Jadi urusan kayak ini kata kuncinya adalah pidana ya. Pidananya seperti apa? Nih, next. Ini dia ketentuan pidana. Nah, ini seru. Ini tolong perhatikan baik-baik kalimat-kalimatnya nih. Kalau urusan apa sih penjaranya sama dendanya sih udahlah, urusannya beberapa tahun dan miliar duitnya miliar urusannya. Tapi sekarang kayak gini. Nih pidana yang pertama, dengan sengaja melawan hukum untuk memperoleh dan mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri. Jadi kalau kita dapetin ngumpulin data pribadi untuk dapat keuntungan atau bikin rugi yang punya data, baru kita dipidana. Jadi kalau kita ngumpulin data, tadi kalau kita perhatiin kan data pribadi itu ada di, kita googlingnya dapat KTP orang. Nggak usah jauh-jauh lah, pakai Facebook aja kita bisa dapat data pribadi orang, banyak loh pakai Facebook ya. Kita bisa lihat nama orang, kadang-kadang dia posting kita tahu kerjanya di mana, kadang-kadang bisa tahu hobinya apa, kagak ada tuh urusannya di sini. Hobinya apa, kita tahu alamatnya, kira-kira lokasi rumahnya daerah mana, bisa tahu. Jadi kalau kita bisa ngumpulin itu semua, tapi untuk dapat keuntungan ini kita masalah kalau kita ngambil keuntungan. Kalau kita tidak mengambil keuntungan, kita nggak bisa dipidana loh, hati-hati. Jadi pidana akan terjadi kalau kita ngambil keuntungan. Kalau tidak ngambil keuntungan, tidak dipidana. Terus ya, nih satu keuntungan. Oke. Yang kedua, melakukan mengungkap data pribadi yang bukan miliknya. Oke. Jadi kalau kita punya data pribadi orang tapi tidak mengungkap, nggak masalah. Jadi jangan sampai mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Nah ini ini yang perlu dicatat sama teman-teman yang pegang data nih, yang pegang data. Jangan sampai kalau datanya data pribadi ya. Contoh data pribadi adalah nama, alamat, tanggal lahir, agama, apa segala macam yang ada di KTP lah. Jadi kalau itu kita pegang datanya seperti itu, jangan sampai lepas. Sampai lepas urusannya 4 tahun penjara, denda 4 miliar. Hati-hati. Jadi yang pertama, ngambil keuntungan. Ini sorry ya, ngomongnya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Biar Anda tahu nih, kalau Anda pegang data, sifatnya data pribadi, urusannya kayak gini banget nih. Jadi yang bakal pegang kayak gini kan bank, pemerintah punya data-data kayak ginian, kecamatan kelurahan punya data kayak ginian. Jadi kalau pegang data ini dan lepas, nah urusannya kayak gini urusannya. Oke. Mengungkap juga kena. Nah, yang lebih parah adalah menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Oke. Dan ini banyak kasusnya, paling bukan di pemerintah ya. Kasus yang paling banyak, yang banyak banget adalah buat pinjol. Jadi dari KTP online yang KTP yang nyebar online tadi diambil sama orang, kemudian dipakai buat pinjol. Yang harus bayar kan sono, yang harus bayar kan ini apa? Yang punya data tadi. Jadi yang bayar sana, yang dapat duit kita. Keren banget dah lu. Jadi menggunakan masalah nih. Oke, menggunakan dan ini kejadian sih. Beberapa banyak ya, ada yang pakai lah data pribadi orang buat pinjaman online. Oke. Yang ngeri juga adalah gini nih. Saya kan tinggalnya bukan di daerah elit ya, bukan di daerah menengah ke atas enggak. Saya tinggal di daerah menengah ke bawah lah. Jadi tetangga saya ada yang tukang cuci baju, ada yang hidup jadi supir, jadi tetangga saya orang biasa semua lah. Nah udah gitu salah satunya ini, jadi kita
buat bantu orang, kadang-kadang kita bayarin orang, tolong dong, ini seorang ibu dan dia butuh uang, ya udah kita kerjain buat inilah, tolong jemput anak lah. Nah ini si ibu tadi, dia cerita nih, si ibunya cerita ke saya, suatu hari ada marketing pinjol datang, pinjaman lah online datang, mau nggak lu pinjam duit. Nah dia cuma butuh KTP, kartu keluarga, apa, dia data pribadi sebenarnya. Nanti kita pinjamin duit, kasih pinjaman duit. Cuma nanti kalau duitnya udah dapat, tolong setengah buat saya ya. Gila lu. Dan mereka ngerjain itu, ikhlas lagi. Gila, geblek banget ya. Jadi dia pinjam duit, data pribadi dikasih, coba dapat pinjaman uang tadi, kemudian setengahnya buat dia, setengah duitnya. Jadi fee transaksinya, setengah pinjaman buat dia, sisanya harus bayar ntar. Gitu, seluruh duitnya harus dibayar buat pinjaman tadi dengan bunga-bunganya. Tapi dia dapat setengahnya. Jadi, nah yang kayak gini jadi susah ditangkap karena sama-sama ikhlas gitu kan, kacau. Ini menggunakan data pribadi loh, bener kejadian. Ini di depan hidung saya loh. Yang pinjol parah banget sih. Tetangga saya ada yang kena 100 juta. Ini tetangga marbot masjid. Ya udah nggak kerja lah ya, kerjanya cuma marbot masjid aja. Anaknya minjem online kena 100 juta. Rumahnya dijual akhirnya. Kasihan sih sebenarnya. Nah ini yang fatal di sini, 3 ini yang fatal. Cuman yang lebih fatal lagi yang ini, memalsukan data pribadi. Tolong dilihat, angkanya paling gede 6 miliar, ini cuma 5, ini cuma 4, ini cuma 5. Kalau sampai memalsukan data pribadi 6. Cuman ini kalimatnya kayak gini nih, setiap orang. Ini orang dengan sengaja. Ini juga orang ya. Bayangkan kalau yang kita kan bukan orang, Anda kan bukan orang, Anda itu adalah institusi, instansi. Nah ini gimana kalau instansi? Hitungannya jadi lain instansi ini. Di mana ya? Ini korporasi. Nih, korporasi ada. Jadi dimaksudkan juga korporasi dijatuhkan pada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat atau koperasi. Jadi kenanya di institusi jadi pimpinan sih, pengurusnya kena. Oke. Cuman ini besarnya 10 kali dari maksimum pidana yang diancamkan. Oke, jadi kan tadi bisa 6 miliar, jadi bisa 60 miliar sih kalau korporasi. Jadi institusi termasuk kategori korporasi. Anda sebagai staf yang melaksanakan mungkin nggak akan kena, tapi pimpinan bakal kena nih urusannya. Hati-hati. Jadi ini kalau di level institusi, pimpinannya bakal kena, dan ini angkanya dikali 10. Itu ya, ngeri asli ngeri sih. Cuman banyak yang nggak sadar bener asli. Dan ini masalah besar kayak kasus-kasus kebocoran kemarin. Nih saya kalau share yang ini ya. Kebocoran data ya, kan banyak banget ya pakai keyword kebocoran data itu. Ini kebocoran data ini kan sebagian korporat nih. Ini data RI, Bejorka, terus apalagi adalah banyak ya yang bocor-bocor, ada bank apa, toko online juga ada yang bocor segala macam. Ini yang kena korporasinya sih sebenarnya. Jadi yang seru adalah yang kena, ini kalau kita perhatikan undang-undangnya, yang kena bukan hackernya, hati-hati. parah banget. Kasihan juga sih sebenarnya. Nih, mana tadi? Ya. Jadi yang ini kalau ini kan gagal ya, tadi kegagalan ini kadang-kadang yang kena bakal institusinya. Oke. Nah yang seru adalah bagaimana kita sebagai kementerian lembaga itu bisa menyelamatkan diri. Oke. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri dari kasus-kasus seperti ini? Kalau diperhatiin baik-baik, ini kita bermasalah kalau sampai data pribadinya lepas. Ini semua data pribadi ya, data pribadi lepas, memasukkan data pribadi. Jadi kalau data pribadi lepas, masalah besar. Tapi kalau yang dilepas bukan data pribadinya, tapi
data-data sekitar data pribadi tanpa melepas data pribadinya, nggak masalah sih sebenarnya. Contoh, nih saya kasih contoh ya. Misalnya kita ini misalnya toko online ya, toko online di toko online kan semua user harus registrasi dengan KTP-nya, dengan nomor teleponnya segala macam. Nah di toko online juga ada catatan user ini belanja apa, user ini mesen apa, dari belanja dan mesen catatan data tadi. Jadi selain nama, alamat segala macam, ada pemesanan, belanja, kadang-kadang juga usernya ada yang dagang, jual apa segala macam. Nah, kalau kita buang data pribadinya, tinggal pesanan, search-nya apa, dia searching apa, dia nge-search apa, dia pesan apa, dia dapat pesanannya baliknya dapatnya dalam berapa hari segala macam, harga rupiahnya berapa, data-data itu ada semua di data pribadinya kita buang, data yang itu nggak masalah jadinya. Jadi data-data yang di luar data pribadi itu kalau kita simpan, kita kelola, kita proses nggak masalah, asal data pribadinya dihilangin. Jadi data-data, kalau ada kita punya data, kalau kita buang data pribadinya, kita tinggalin data-data yang lainnya, itu jadi nggak masalah. Contoh, kalau yang berkaitan dengan pemerintahan kira-kira gini ya, misalnya Bapeda lah, Bapeda kan punya data, misalnya orangnya siapa, penghasilannya apa, penghasilannya berapa, rumah tinggalnya di mana segala macam ya, anaknya berapa, tingkat pendidikannya kayak gimana. Jadi kalau ada orangnya siapa, tanggal lahirnya berapa, itunya ada, itu jadi masalah. Tapi kalau data apa adanya, kita buang namanya, nama orangnya kita buang, tanggal lahirnya misalnya kita buang, umurnya tetap kita simpan, tapi tanggal lahir kita buang ya, umur kita simpan, alamat detailnya kita buang, tapi kecamatan segala macamnya tetap kita simpan. Jadi kita tetap tahu kira-kira dia tinggal di wilayah mana, tapi pribadinya dihilangin. Nah itu jadi masalah. Jadi kalau kita proses data, sebaiknya yang pribadi kita buang, cuman yang tidak pribadinya tetap kita pakai dan kita proses. Dengan cara itu kan kita bisa nanti melakukan data analisis ya, untuk keperluan decision support system, untuk mendukung keputusan pimpinan. Misalnya kalau kita bikin program, wali kota mau bikin program, sebaiknya untuk wilayah ini program apa yang cocok, karena tingkat pendidikan daerah situ kayak gimana, misalnya penghasilan daerah situ seperti apa, mungkin programnya cocok seperti ini, kira-kira gitu. Jadi data yang seperti itu nggak masalah. Tapi kalau data pribadinya keluar, masalah, kena yang ini, kira-kira kayak gitu. Oke, mudah-mudahan mulai kebayang nih masalah-masalahnya. Jadi dengan cara itu kita jadi aman nih, jangan sampai kebablas. Bahaya kalau kebablas, soalnya urusannya miliar nih, nolnya ada 9. Nolnya 9. Apalagi kalau sebagai Pemda corporate dikali 10 lagi nih, jadi ini 40 miliar, ini 50 miliar, ini 60 miliar, bonyok loh. Ini bayarnya ke siapa nggak tahu deh, bayarnya ke siapa ya nggak tahu, ke pengadilan ya kali, sebagai pemasukan negara. Ini mah dari negara ke negara. Oke, udah kebayang ya, jadi masalahnya kayak gini. Nah sekarang sampai sini gak ada pertanyaan, aman ya? Mudah-mudahan saya nggak terlalu bikin pusing kepala nih. Jadi yang saya ceritain ini adalah yang biasa saya ceritain di DPR, kalau kementerian manggil segala macam, ceritanya jadi kayak gini yang saya kasih mereka. Cuman mudah-mudahan ya, kayaknya kalau saya lihat mereka nggak nyampe ke bawah juga sih, diem di ruang rapat gitu, udah nggak nyampe ke bawah, jadi masalah gitu. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini ada yang ada di lapangan yang memang megang data, jadi tahu masalahnya apa. Dan ini semua dokumennya bisa di-download free ya. Jadi kata kuncinya tadi undang-undang ITE sama perlindungan data pribadi. Oke, sekarang jam 10.33, saya punya waktu sekitar setengah jam lagi kali ya. Ini hari Jumat soalnya nggak enak. Setengah jam lagi saya akan coba masuk, kasih icip-icip sedikit tentang teknologi di dalamnya. Oke, saya akan masuk icip-icip teknologi di dalamnya seperti apa. Nah saya harus bilang terus terang dulu bahwa
yang tadi Anda lihat yang namanya QR code itu cuma tampilan di depan. Di belakangnya dia bukan QR code sebenarnya. Jadi kalau kita lihat tanda tangan digital, belakangnya bukan QR code sih sebenarnya. Oke, belakangnya bentuknya ribet lah. Saya akan kasih lihat tapi ini belakangnya seperti apa yang benarnya. Oke. Dan kalau saya mainan beneran, mainannya kayak gituan sih. Ini saya kasih lihat, cuman nanti bentuknya saya akan bentuk email. Contoh kasusnya adalah BCA. Jadi waktu itu BCA minta saya, bisa nggak muter ke berapa kota, 2 atau 3 kota lah, Jakarta, Surabaya, mana lagi lah. Jadi di kota-kota itu banyak nasabah BCA yang ketipu. Nasabah ini bukan perorangan ya. Nasabahnya adalah nasabah perusahaan. Mereka perusahaan besar, mereka melakukan transaksi dengan pabrik di Cina untuk pesan barang. Oke, ini kondisinya saya kasih lihat penipuan yang terjadi seperti apa. Ini saya udah jalanin VirtualBox. Ini ada server korban. Cuma saya nggak tahu IP-nya berapa. Oke, if config. Saya ngecek dulu IP-nya berapa ya. Ini minta maaf bentuknya kayak gini ya. 0171 ini IP-nya 0171. Ini saya tutup. Jadi di dalam server ini 192.190.171 Squirrel Mail. Udah bisa masuk nih. Oke. Ini saya masuk ke server yang saya bikin. Username-nya Ono, passwordnya nggak kelihatan. Bisa disadap sih passwordnya. Oke. Ini. Oke. Never. Oke. Ini dia punya email seperti ini. Ya. Nah, kejadian dengan BCA tadi adalah, ini akan saya kasih contoh real gimana cara kerjanya hackernya itu. Jadi kejadiannya kira-kira kayak gini. Ini masalah apa ya? Trust digital, kepercayaan digital tadi. Bagaimana bisa di trust nggak sistem? Jadi sebagian besar dari kita kalau pakai email ya gini doang, pakai Gmail atau pakai emailnya punya kantor segala macam, cuman gini aja. Dan jujur email yang seperti ini tidak bisa dipercaya sebenarnya. Oke, jadi trustnya nggak ada. Cuman saya sendiri pakai email seperti ini walaupun saya tahu trustnya nggak ada. Kenapa saya pakai ini? Kalau teman-teman di Kominfo tahu, saya nggak pakai WhatsApp. Kenapa saya nggak pakai WhatsApp? Soalnya WhatsApp saya handphonenya disadap sama intelijen, jadi males banget urusannya. Karena saya tahu anak-anak itu pada nyadap, karena saya ngajarin juga sih dulunya. Begitu mereka nyadap, sialan tuh, ini korban, gurunya jadi korban. Akhirnya ya udah, saya nggak pakai handphone, males, karena disadap. Saya makanya email mereka lebih susah nyadapnya. Oke. Nah, untuk yang seperti ini tidak bisa dipercaya. Kejadiannya adalah si nasabah BCA ini melakukan transaksi dengan pabrik di Cina, kemudian disadap sama hacker di tengah jalan. Dia melihat pola transaksinya seperti apa. Pada saat si Indonesia melakukan transaksi lagi, dia tahu cara transaksinya seperti apa. Hackernya akan kirim email ke orang yang pegang duit, finance dari perusahaan di Indonesia, ngasih tahu. Misalnya gini, perusahaan Indonesia kan ngorder ke Cina. Cina, saya mau order barang kamu sekian kontainer. Nanti Cinanya jawab, oke, barang sudah di packing, sudah saya masukin ke kontainer, dikirim, silakan duitnya ditransfer ke nomor account ini. Jadi hackernya melihat pola seperti itu, kemudian si orang ini melakukan transaksi lagi, dia kirim email ke orang tadi bahwa dia barang sudah dikirim dan tolong dikirimin ke account ini. Dikirimnya langsung ke orang finance. Dan orang finance-nya langsung percaya bahwa itu dikirim dari pabrik yang ada di Cina, padahal yang kirim hacker, ditransfer duitnya. Dan kalau udah kita order barang jumlahnya sekian kontainer, itu duitnya nggak cuma 100.000, 200.000 rupiah, itu duitnya ratusan juta dan ditransfer ratusan juta lewat BCA. Jadi transfer internasional lewat BCA. Ya BCA kan ngikutin perintah, suruh ditransfer sekian ratus juta, ya ditransfer sekian ratus juta, padahal masuk ke akunnya hacker. Dan ini jadi masalah akibatnya. Jadi si BCA nggak mau disalahin dong, kan lu yang perintah, kok gue yang salah gitu. BCA nggak mau disalahin.
Jadi kesalahan adanya di user. Kenapa user sampai seperti itu? Karena user tidak tahu bagaimana cara membuat sistemnya bisa lebih dipercaya. Saya akan kasih lihat contoh bagaimana cara nyerangnya. Oke, saya akan lihat contoh cara nyerangnya. IP-nya 171. Jadi saya perhatiin, saya gedein kalimat. Saya gedein biar kelihatan dari sana ya. Oke. Saya akan kirim email tapi tanpa aplikasi nih ya. Kirim email tanpa aplikasi, saya makanya aplikasi saya pakai Telnet 192.168.0.171 portnya 25. Ini adalah port buat mail server. Kelihatan saya berhasil connect ke servernya. Saya akan bilang hello. Saya adalah misalnya saya adalah ini ya. Ini ceritanya perusahaan dari Cina-nya ya. Saya akan bilang ini pabrik Cina yang terpercaya .co.cn. CN itu Cina ya. Tapi nanti namanya nggak kayak gitu ya. Bukan ini pabrik Cina yang terpercaya, pasti bukan. Pasti nama sono lah. Enter. Diterima sama dia. Sekarang mail from Ono pakai gini ya. Ono @ korban.com. Kebetulan nama server saya adalah korban.com. Terus receipt salah kan? Quit dulu, quit. Oke, ulang lagi. Hello, ini pabrik Cina yang terpercaya .co.cn. Mail from sales pabrik Cina.co.cn. Nanti bahasanya bahasa Inggris ya, tapi ini saya bikin bahasa Indonesia. To ono @korban.com. Data, saya kirim datanya from sales pabrik Cina.co.cn to ono @korban.com. Subject goods has been shipped, please transfer fund. Kira-kira gitu ya. Hello finance gitu ya. Barang sudah dikirim pakai kontainer. Mohon kirim uang ke akun 12345 gitu ya. Terima kasih gitu ya. Terus tanda tangan. Kira-kira kayak gitu bentuknya. Enter. Oke, saya kirim. Sini quit di sini. Coba kita lihat di sini sekarang masuk atau enggak. Reload. Masuk, ada sales pabrik Cina. Kalau kita buka masuk. Dan ini siapa namanya? Finance bagian keuangan perusahaan itu langsung percaya di transfer duitnya. Jadi waktu saya roadshow sama BCA itu orang finance-nya jadi selesai saya demoin kayak gini, selesai acara saya turun berapa orang langsung datang ke saya ngerubung, langsung ngomongnya gini kira-kira, iya Pak, itu yang kejadian sama saya persis. Jadi persis kayak gitu. Jadi sangat gampang. Dan bayangkan kalau ini kita gampang ngerjain ini buat Pemkot, pemerintah, presiden, menteri, gampang loh. Kayak gini. Bayangkan kalau ini from-nya, ini saya kasih skenario yang paling kurang ajar ya. Ini misalnya saya bikin from-nya from jangan Pak Wali lah, nanti nggak enak. Misalnya Presiden Jokowi, from-nya Pak Jokowi, to-nya wali kota atau kemana gitu. Isinya kalimatnya misalnya kalimatnya kayak gini. Bapak wali kota, bupati, mohon tanggal sekian sampai tanggal sekian, mohon nanti kita nggak usah bikin yang canggih-canggih ya. Misalnya gini, mohon nanti apa sih namanya kalau bukan liburan sih ya libur ya.
libur Lebaran disesuaikan dengan surat yang saya sertakan di bawah ini gitu ya. Misalnya libur Lebaran kita bikin 3 minggu gitu ya, sesuai dengan surat. Ininya dari jokowi@presidenri.go.id dengan surat dengan cap Garuda yang tidak sah tadi dikirim. Kira-kira ya mungkin ada wali kota yang kalau Tangsel mungkin pintar ya, soalnya kominfonya pintar. Cuman kalau ada daerah yang kominfonya nggak secanggih Tangsel bisa ketipu loh. Jadi nanti libur ASN bisa libur 3 minggu gitu kan, keren gitu. Jadi penipuan tidak harus berbentuk uang, penipuan bisa kayak gituan gitu ya. Jadi bisa kayak gini. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengatasi penipuan-penipuan yang kayak gitu ya. Emailnya bisa kayak gini bentuknya. Emailnya tidak bisa seperti ini. Kalau mau main jujur terus terang, WhatsApp juga bisa ditipu, jangan khawatir. Jadi ini jadi masalah besar karena sebagian besar ASN maupun pimpinan banyaknya pakai WhatsApp. Padahal WhatsApp bisa ditipu. Hati-hati. Parah. Kalau ngerti mah gue kagak mau. Nah ini saya kasih lihat ini Thunderbird. Saya kasih lihat di Thunderbird. Ya, ini teknik buat pertahanannya ya, supaya kita tidak tertipu pada level seperti ini. Ini adalah email saya. Bentar. Oke, sambil monitoring chat nih. Oke. Chatnya saya sambil lihat chat, kalau ada pertanyaan silakan, tapi ini waktu tinggal dikit lagi lah. Oke, saya kasih lihat sedikit supaya Anda bisa melihat yang namanya tanda tangan digital seperti apa ya. Oke, ini saya pakai ke ITTS. Wah, Pak TOEFL dicari mahasiswanya kuliah. Oke, saya akan write. Ini saya akan kirim email ke ono@itts.ac.id. Ini tidak dienkripsi. Ini email yang tidak dienkrip ya. Bentuknya seperti apa? Tidak dienkrip, tidak ada plus tanpa tanda tangan digital. Oke. Ini email dikirim apa adanya, tanpa enkripsi, tanda tangan digital, tidak ada autentikasi segala macam. Saya akan kirim. Oke. Nah, kalau udah, ini saya coba get message. Nah, ini masuk. Oke. Ini kita bisa baca. Biasa aja sih bisa dibaca. Semua juga akan bisa dibaca sih. Cuma nanti kita lihat di sini nih, view source. Ini di source-nya kita bisa baca nih. Di sini bisa dibaca nih. Oke. Ini tidak dienkripsi tanpa tanda tangan digital. Jadi kita bisa baca di situ. Oke. Nah, sekarang saya akan coba encrypt dan kasih tanda tangan digital. Oke. Saya write lagi atau saya kasih tanda tangan digital aja ya. ono@itts.ac.id. Ini dengan tanda tangan digital. Apakah kita bisa baca teksnya? Bisa sih baca. Cuman enggak Nih. Ini dengan tanda tangan digital, saya akan cuma gini doang nih, security digitally sign. Jadi fasilitas ini udah diaktifin di tempat saya. Jadi saya bisa tanda tangan digital di email. Oke, cuma digital sign ini aja, tapi encryptnya nggak mau saya kerjain. Jadi saya cuma tanda tangan digital aja. Saya akan coba kirim ke diri sendiri dengan kondisi tanda tangan digital. Oke, expired. Key saya expired. Masuk ke key, nggak bisa kayak gini caranya. Saya harus, ini rada ribet soalnya expired. Sorry, masuk ke sini lah, jangan account setting, masuk ke end-to-end encryption, ini sudah expired. Dia minta
minta bikin key baru. Oke, saya akan bikin key baru. Jangan 1 tahun, expirednya saya bikin setahun. Oke, setahun aja lah expired. Generate key ya, confirm. Oke, jadi saya punya key baru buat enkripsi. Saya bikin key yang baru. Oke, saya harus ngasih tahu dulu teknik yang seperti yang saya jelasin ini tidak pakai sertifikat authority ya. Jadi tidak ada otoritas sertifikatnya. Karena saya bisa bikin key sendiri, udah gitu saya tinggal bagiin key saya ke orang-orang. Ini key saya ya, supaya saling percaya. Jadi kalau kita di email, kita bisa pakai teknik yang seperti ini tanpa pakai sertifikat authority, dan ini expirednya tahun depan. Kira-kira kayak gitu. Jadi saya akan bikin lagi, right? Ini dengan tanda tangan digital. Oke, dengan tanda tangan digital di sini. Oke, nah ini di security-nya saya akan tanda tangan digital di on, tidak di encrypt. Konsekuensi tidak di encrypt, teks bisa dibaca, tapi nanti ada teknik bacanya juga nggak gampang juga. Saya akan open ini. Oh, tunya lupa. Pantas tidak mau dikirim-kirim. Tunya ke diri saya sendiri, saya send. Oke, coba saya get message. Nah, ini dia. Ini ada tanda tangan digital. Ini ada kodenya. Saya kasih tahu ini ada tanda tangan digitalnya ya. Oke, saya klik di sini. Ini saya bisa baca sih. Jadi teksnya bisa dibaca. Tapi di sini ada kode, ada tambahan OpenPGP ini. Dia ada tulisan, this message include a valid digital signature from your personal key. Kita bisa lihat siapa yang tanda tangan. Kita bisa tanda tangan digital. Kita bisa lihat yang tanda tangan siapa. Oke. Nah, sekarang yang seru kalau kita ini lihat isinya, source-nya. Nah, ini source-nya. Ini bentuknya kayak gini, beda banget. Jadi tanda tangan digital bentuknya seperti ini sih sebenarnya. Jadi yang Anda selama ini kenal bentuknya QR code segala macam, yang aslinya tanda tangan digital bentuknya seperti ini, bukan QR code. Bisa saya gedein ya? Oke, saya gedein. Jadi saya gedein lagi biar lebih puas. Jadi tanda tangan digital yang asli bentuknya seperti ini. Ini kelihatan begin PGP signature. Ini termasuk di tanda tangan digital yang ada di teks kita, bentuknya kayak gini. Nah, teksnya sendiri nggak bisa dibaca, tapi dia plain text, tapi di encode menggunakan base 64, teksnya jadi berbentuk seperti ini. Oke, nah ini harus kita decode, jadi nggak gampang bacanya sih. Ini berarti ini base 64 ya. Saya harus cari decodernya dulu. Base 64 decoder, ada yang berbentuknya web. Jadi ini ada base 64 decoder. Ini decode, saya taruh di sini, klik. Oke, saya decode. Nah, ini ada kata-kata dengan tangan saya, jadi langsung keluar di sini. Jadi bentuk teks yang dikirim seperti ini, orang biasa nggak bisa baca, cuman kita bisa buka setelah di decode, base 64 keluar. Jadi nanti bentuk-bentuknya seperti ini di dalam dokumennya, bentuknya seperti ini. Cuman supaya Anda sebagai user nggak terlalu takut, nanti dibikinnya dalam bentuk QR code. Aslinya sih kayak gini bentuknya. Ini belum di encrypt. Sekarang saya akan coba ngasih lihat yang di encryptnya. Oke, ini saya tutup. Ini saya tutup. Ini saya balik lagi ke sini. Ini tutup. Ini saya buang aja. Saya delete. Saya delete. Oke, sekarang saya akan saya akan write. Saya masuk ke Ono ITTS, kirim ke ITTS. Ini tanda tangan digital dan dienkripsi. Nah, kalau ini lebih susah nih. Kalau udah dienkripsi lebih susah bukanya. Kalau teks biasa saya nggak bisa buka. Ini security-nya harus saya mau encrypt. Encrypt konsekuensinya dia akan tanda tangan digital. Subjeknya juga di encrypt. Jadi subjeknya orang nggak bisa baca. Jadi privacy betul-betul dijaga. Kalau udah enkripsi, privacy dijaga, autentikasi dijaga. Nanti kalau ada perubahan teks, integritas data juga dijaga semua. Jadi privacy, integritas data, semuanya terjaga semuanya. Dan ini bisa dipakai untuk barang bukti di pengadilan nantinya. Kalau kita send, oke,
Coba, ini dia. Perhatiin subjeknya berubah jadi tulisan uncheck. Jadi belum dibuka tuh. Kalau saya klik uncheck nanti bisa kebuka, kita bisa lihat subjeknya. Ini saya klik, unchecknya keluar kata-kata tanda tangan digital dan dienkripsi. Nih, kita bisa baca di sini. Nah, di sini kita bisa cek, kita bisa lihat tanda tangan digitalnya bagus, message-nya dienkrip juga bagus semua. Jadi kita bisa cek di sini. Cuman message sebenarnya bentuknya kayak gini. View source. Message sebenarnya horor sih. Nih kayak gini. Kemudian ini adalah message-nya, begin message. Ini message-nya bentuknya, walaupun kita bentuknya cuma satu kata, dia jadi panjang banget karena di encrypt, termasuk tanda tangan digitalnya masuk di sini semua. Oke, jadi ada tanda tangan digital sama message jadi satu semua, sepanjang kayak gini. Dan kalaupun ini orang nggak bisa baca sih, orang nggak bisa buka ini semuanya. Gitu. Oke, jadi mudah-mudahan bisa kebayang. Setengah jam terakhir minta maaf saya kasih yang rada-rada teknik banget, buat ngasih bayangan bahwa ini konsekuensi dari sebuah undang-undang, bahwa sebetulnya nanti teknologinya harus kayak gini dalamnya. Cuman di sisi user bentuknya QR code sih. Jadi ada semua tahu itu QR code, tapi nggak pernah lihat dalamnya kan. Ini dalam aslinya kayak gini sih. Cuman nggak pernah kasih tahu ke orang biasa bahwa dalam aslinya kayak gini. Yang jadi masalah orang makanya QR code aja. Padahal QR code itu dibikin untuk masuk ke ginian sih kira-kira. Oke. Kira-kira itu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan puasanya lancar semua. Kalau ada apa-apa silahkan kirim email. Saya kembalikan pada Bu Devi. Bu Devi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Devi. Oke, baik Prof. Terima kasih ya Prof atas ilmunya. Sama-sama. Ya. Kenaon. Tadi connectingnya tuh di sini agak nggak stabil gitu Prof. Hari Jumat pada ngaji meureun. Terima kasih Prof atas ilmunya. Apa? Oh iya, maaf Prof. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, berkah selalu, dan menjadi amal jariah buat Prof. Amin. Amin ya robbal alamin. Yang belum mengisi presensi dimohon untuk isi dulu, dan mohon diaktifkan video untuk foto bersama.